Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa nikmat yang luang dan kesehatan sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang lalai dari nikmat waktu yang luang dan nikmat kesehatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk memberikan waktu, ya, untuk memberikan waktu belajar agama. Karena kalau kita tidak luangkan waktu, maka bahaya, ya. Kita tersibukkan dengan dunia kita, tapi tidak ada waktu sedikit untuk akhirat. Ini bahaya, ya. Karena tujuan kita hidup di dunia ini yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku ciptakan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan itu adalah ibadah. Oleh karenanya jadikan motivasi hidup kita adalah akhirat. Jadi motivasi hidup kita adalah akhirat. Adapun dunia, kita mencari dunia boleh, ya, hanya sekadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan manusia itu cuma sedikit, ya, kebutuhan manusia itu sedikit. Punya mobil banyak yang dipakai satu, ya, punya motor banyak cuma yang dipakai satu. Punya rumah berapa hektar yang dipakai ya satu ruangan buat tidur, ya. Punya makanan, ya, misalnya 1 ton misalnya, ya, paling dimakan 1 piring, ya. Oleh karenanya jadikan dunia itu hanya sebagai wasilah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling mulia dari ibadah-ibadah yang lain yaitu menuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat masyhur, al-ilmu la ya'diluhu syai'in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya dari ibadah apapun jika orang yang menuntut ilmu itu benar niatnya. Yaitu dikatakan benar niatnya itu ada 4. Kita menuntut ilmu dikatakan benar niatnya itu ada 4 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah apa? Raf'ul jahli an nafsi. Kita niat mengangkat kebodohan daripada diri kita. Karena hakikatnya kita ini bodoh, ya. Siapa di sini yang baru lahir langsung hafiz 30 juz? Ada? Tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan jahil. Oleh karenanya, kalau ada orang yang ngaku alim, fahuwa jahil, maka dia itu termasuk orang yang jahil. Ya, karena kita bodoh. Karena bodohlah, ya, kita menuntut ilmu agar terangkat kebodohan itu. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi. Ya, yaitu mengangkat kebodohan daripada orang lain yang ada pada tanggung jawab kita. Yang pertama, istri kita, anak-anak kita, ya.
Jadi kita ngaji ini untuk ngajari istri kita, untuk ngajari anak kita. Kemudian kalau kita bisa bermanfaat untuk masyarakat lebih bagus. Ya, untuk orang tua kita, tetangga, kiri kanan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, niat apa? Ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu. Menghidup-hidupkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak ya sekarang orang lalai dari belajar agama sehingga ilmu banyak terlalaikan. Ilmu banyak terlupakan. Dan akan senantiasa Allah cabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Ya. Oleh karenanya beberapa waktu ya yang dekat ini ya di tahun-tahun belakangan ini banyak para ulama wafat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu kita sedih dengan hal itu karena dengan diwafatnya ulama ini adalah tanda-tanda kiamat. Karena ilmu ya ilmu sedikit demi sedikit dicabut. Oleh karenanya kita yang meneruskan generasi-generasi para ulama ini harus ya menghidup-hidupkan ilmu. Ya, jangan sampai ilmu itu mati. Ya, kita kaji kita para ulama ya dari yang kecilnya, yang besarnya ya, kita kaji ya, sesuai kemampuan. Karena kalau kita tidak menghidupkan ilmu, tidak menolong agama Allah, kita takut kita akan digantikan oleh orang lain yang akan menolong agama Allah. Allah mengatakan wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian tidak mau nolong agama Allah, wis tidak mau ngaji, udah wis pokoknya urip tidak jelas ya. Pokoknya urip mangan turu nyambut ya. Habis itu begitu aja terus, nggak ada kehidupan amunisi akhiratnya, hatinya kosong. Ya, wa in tatawallau, kalau kita tidak mau seperti itu, ya diajak ngaji susah, ya. Kalaupun udah ngaji turu, ya, tapi itu masih mending, ya, masih mending mau ngaji, ya. Tapi kalau kita tidak menolong agama Allah, ya. Yastabdil qauman ghairukum, kita akan digantikan oleh sebuah kaum yang akan menolong agama Allah. Ya. Kita menolong agama Allah dengan apa yang kita mampu. Karena sesungguhnya kitalah yang butuh agama Allah. Bukan Allah butuh kita, ndak. Kalla, tsumma kalla, sekali-kali tidak. Kitalah yang butuh agama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, ya kita ngajar ngaji. Ndak punya ilmu, maksudnya sedikit ilmunya, punya harta, nah, kita nyumbang pembangunan masjid, pesantren, membiayai penuntut ilmu, ya, nyumbang fakir miskin, ya, dan lain sebagainya. Jadi harta yang kita miliki berkah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, punya tenaga, tidak masalah, ya, ikut bangun. Yang penting kita punya adil, kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sudah berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kayak gitu, yastabdil qauman ghairakum. Ya. Allah tidak butuh sama kita. Allah akan gampang saja mendatangkan kita dimatikan, disingkirkan, ya. Allah akan menggantikan orang yang akan menolong agama Allah. Dan orang itu bukan seperti kalian, gitu. Yang enak-enakan hidupnya, tidak mau menolong agama Allah, ya. Oleh karenanya kata Ibnu Mas'ud, ya, minimal itu kita ada ngajinya, ya. Kata Ibnu Mas'ud itu kun aliman, jadilah kalian orang alim. Kalau tidak bisa, ya, au muta'alliman, ya, orang yang belajar. Kita mau jadi ulama itu susah, ya. Terus belajarnya itu lama, jadi ulama itu, ya. Orang Indonesia kadang tidak mau ruwet, ya. Ya. Nggak mau ruwet, sukanya yang instan-instan. Padahal jadi ulama itu, masya Allah, ya, tahapannya itu luar biasa, ya. Kayak kita baca ya syiro-syiro para ulama, ya, itu dari kecil itu udah mulai belajar. Nah, kita itu belajar lulus SMA baru ngaji, ya. Alhamdulillah kalau anak-anak kita, ya, kita pondokkan dari kecil, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu kan tidak seperti itu, ya. Mungkin orang-orang tua kita belum paham, ya.
Jadi kita baru sadar itu ketika udah tua. Ya. Alhamdulillah kalau masih usia 20, 30 sadar, oh ya, kita harus belajar agama, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita tidak belajar agama hidup ini. Ya. Alhamdulillah. Kalau kita baca biografi para ulama yang jadi ulama, itu usia 5 tahun mereka sudah menghafal Al-Quran, ya, seperti Al-Imam Ibnu Hajar itu usia 9 tahun sudah hafiz, ya, sudah hafiz Al-Quran, ya, kemudian usia 15 tahun sudah jadi imam tarawih di Masjidil Haram. Jadi para ulama itu dari kecilnya sudah ada bibit-bibitnya gitu. Seperti Al-Imam Syafi'i, ya, usia 15 tahun itu sudah diizinkan berfatwa, ya, di Mekah ketika itu. Wah, itu ulama-ulama besar. Oleh karenanya kita minimal meskipun tidak jadi ulama, ngikut ulama, ya, kita mengikuti ulama yang senantiasa menyerukan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak bisa, au kun muta'alliman, au muta'alliman. Ya, kita minimal jadi orang kayak ginilah, belajar, terus belajar. Jadi penuntut ilmu. Sampai mati kita jadi penuntut ilmu. Harus seperti itu. Ya, kita niatkan fisabilillah kita. Ya. Terus minimal kita punya jadwal kajian rutin. Alhamdulillah di sini jadwal rutinnya Masya Allah. Ya. Di sini atau pokoknya di mana saja. Yang penting jelas, ya, ngajinya jelas. Kemudian kalau tidak bisa, waduh, belajar ini ya susah, ya kan? Harus dengarkan, nyatet. Kalau muta'alliman itu harus nyatet, ya. Tapi ada yang ketiga, au mustami'an, ya, ngoping, ya, ngoping. Jadi kalau kita ngaji ngoping, ya itu nggak apa-apa, masih mending gitu. Cuma ya kurang mending lah istilahnya. Ayo, masih mending tapi kurang gitu. Tapi minimal kita jadi yang kedua, ya, jadi muta'allim. Muta'allim itu kalau mau belajar dari rumah itu bawa pulpen, bawa buku, ya, itu muta'allim tuh. Kita kalau di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu kayak aib orang tidak nyatet itu. Di Masjid Nabawi, ya, di majelisnya Syekhuna, ya, guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu ulama besar di Madinah, bapaknya Syekh Abdul Razak. Itu para penuntut ilmu kalau lagi hadir di majelis ilmu itu jam 4 itu, jam 4:30 itu sudah full. Orangnya nggak ada, cuma kitab-kitabnya itu sudah terjajar itu, di booking. Kita kalau datang mau sebelum maghrib, waduh, kita dapat yang paling belakang. Itu luar biasa, saking, ya itulah penuntut ilmu sejati, ya. Kemudian ketika dars itu, ketika beliau menyampaikan, ya, karena suara beliau kan karena sudah tua, ya, hampir 90 tahun usianya. Jadi suaranya itu agak kurang keras itu. Jadi kita harus dekat itu. Kalau kita belakang itu ya kurang jelas. Ya, tapi Masya Allah semangatnya luar biasa, ya, mengajarkan ilmu. Nah, itulah para ulama itu. Dan hafalannya masih kuat. Ya. Kalau ngajinya beliau karena sudah tidak bisa melihat. Jadi beliau itu ngajinya pakai hafalan. Nah, itu luar biasa, masa mudanya itu dihabiskan untuk menghafal ilmu. Ya. Oleh karenanya minimal kita jadi muta'alliman. Itu mukadimah. Mukadimah. Agar kita semangat terus, ya. Meskipun sekarang musim corona tetap kita semangat. Ya. Jangan kita kendor, ya. Ini adalah ujian dari Allah. Orang beriman itu semuanya perkaranya baik. Mau corona, ndak corona, ya, semuanya baik. Mau diuji ini, mau tidak diuji ini, semuanya baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ajib, ya, kepada orang-orang yang beriman. Semua perkara yang dia dapat baik. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Nikmat jadi orang beriman. Sabar, tidak mengeluh, ya, tidak ini, tidak itu, tidak kedokun. Kalau ditimpa musibah, orang beriman ketika dia diberi nikmat bersyukur, tidak foya-foya,
ya, tidak maksiat, tapi bersyukur dengan ketaatan, itu orang beriman. Oleh karenanya, ya, kita hadapi ini ya dengan keimanan. Kita mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas ya tentang masalah yang sangat penting bagi kita, yaitu masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena kalau kita bahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kita membahas sesuatu yang besar sekali. Ya. Sesuatu yang banyak penyimpangan di dalamnya. Dan masalah akidah ini tidak ada kompromi. Ya, masalah akidah tidak ada kompromi. Kalau kita bahas masalah fikih ya, kitab-kitab fikih para ulama banyak masail ya. Karena fikih dibangun di atas apa? Dalil dzanni. Dalil dzanni itu yang bukan pasti. Ya, itu kebanyakan fikih. Ijtihad dari para ulama. Karena dalilnya banyak. Nabi Muhammad SAW kadang bersabda seperti ini, kadang bersabda seperti ini dalam satu masalah. Nah itu para ulama itu, ya terlebih lagi ulama usul fikih itu mengumpulkan dalil-dalil sehingga nanti di kitab-kitab itu tinggal kita ada kesimpulannya. Nah, hukumnya ini seperti ini. Ya, misalnya hukum sholat berjamaah. Ya, setelah mengumpulkan dalil-dalil para ulama yang ada yang mengatakan wajib. Dengan dalil-dalilnya, masya Allah, ya. Adapun ulama yang lain ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, atau sunnah muakkadah. Bahkan, ya, pendapat yang paling syadid dalam masalah salat berjamaah, salah satunya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Salat berjamaah adalah salah satu apa? Syarat sah salat. Tidak jamaah salatnya tidak sah. Wah itu kan syadid itu, ya. Cuma ini ilmu ya, ilmu harus kita sampaikan. Kenapa kok bisa beliau menyimpulkan seperti itu? Karena dalil-dalil yang beliau bawakan juga kuat. Ya meskipun pendapat ini menyalahi jumhur ulama. Ya. Dan ini dipakai untuk kehati-hatian agar kita apa? Tidak meremehkan. Ya, tidak meremehkan sholat berjamaah. Nah, itu salah satu contoh saja. Adapun masalah akidah, dan kalau di dalam masalah fikih ya kita harus dodone kudu lapang. Dodone kudu lapang. Jadi ndak boleh ini kalau dalam masalah fikih ini kolot ya. Kita harus lapang dada. Kita boleh memilih satu pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, menenangkan hati, itu hak kita. Ya, tapi untuk ya ngantem sing liyane yang tidak sejalan dengan kita dalam masalah fikih ya, yang bukan ijma, yang bukan apa, maka ini tidak boleh. Adapun dalam masalah akidah, ini dalilnya qat'iyah. Ya, kebanyakannya dalilnya apa? Qat'iyah, sudah pasti, jelas. Tidak ada khilaf-khilaf lagi. Ya. Semisal ya, masalah akidah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang rukun iman. Nah, ini dalilnya qat'i. Ya. Kemudian tentang yang hadisnya itu bahkan mutawatir. Ya, hadisnya bahkan mutawatir, seperti hadis tentang bahayanya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan banyak orang tiba-tiba ini Nabi kayak gini, tapi tidak benar. Nah, ini bahaya. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, dan ini hadisnya mutawatir, banyak diriwayatkan dari jalur para sahabat. Ya, barang siapa yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW atau sabda Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dikatakan oleh beliau, maka siap-siap ya, siap-siapkan tempat di neraka. Nah, ini kan bahaya. Itu masalah-masalah akidah. Kemudian masalah-masalah yang lain banyak sekali. Ya, kita pada kesempatan kali ini akan membahas ya. Jadi sebenarnya buku ini adalah mengacu pada buku kecil ini. Ya. Ini bahasa Arabnya, kemudian kita alihkan kepada bahasa Indonesia dengan beberapa tambahan, ya. Yaitu buku yang dikarang oleh salah satu ulama senior yang ada di Saudi Arabia, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ya, beliau umurnya itu unda-undi dengan
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah, kalau Syekh Shalih Fauzan di Riyadh. Ya. Jadi orang-orang yang belajar kepada Syekh Shalih Fauzan berarti biasanya kuliahnya di Riyadh, di Jamiatul Imam. Ya, kalau di sini namanya Lipia. Nah, kalau di sana kan pusatnya, namanya Jamiatul Imam. Atau orang-orang yang kuliah di King Saud, ya, Jamiah Malik Saud, itu di Riyadh. Jadi di Riyadh itu banyak kampus-kampus besar, dan King Saud itu termasuk kampus nomor wahid di Saudi, ya. Baik. Jadi judulnya adalah Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, ya, dari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kita penting ya membahas kitab ini, karena kalau kita tidak bahas kitab ini, nanti ketika fitnah, ya, pentingnya kita kokoh di dalam akidah. Ketika fitnah kita tidak terombang-ambing, ya, akidahnya tetap, ya, tidak dia terombang-ambing. Oleh karenanya, ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sejarah, ya, kenapa ada penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, sejarah kenapa ada penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dulu, ya, dulu kita itu dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Muslim, ya. Karena apa? Ya karena dulu tidak ada penyimpangan di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Musuhnya kalau zaman Nabi itu orang-orang kafir, ya, yang memerangi, yang benci kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kafir Quraisy, ya, dan orang-orang yang lainnya membenci dakwah beliau. Adapun umat Islam ketika itu bersatu, karena kan baru, ya, baru di zaman Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid, yaitu Islam, adalah agama kamu semuanya, ya. Dulu masih satu, agama yang satu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku adalah Tuhanmu, kata Allah, maka sembahlah aku, ya, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang Yahudi, orang Nasrani berusaha, ya, membuat pecah belah. Oleh karenanya gerakan pemecah belah, ya, itu adalah sunnahnya Yahudi dan Nasrani, ya, karena mereka itu tidak senang kalau ada umat Islam bersatu, ya, terutama umat Islam yang berada di atas tauhid, tidak senang mereka, ya, karena mereka tahu, ya, oh, Islam ini akan jaya kalau orangnya bertauhid. Makalah ya, mereka banyak makarnya sampai sekarang, sehingga umat Islam ini banyak tiru-tiru mereka, tasyabbuh bil kufar, ya. Makanya kita alhamdulillah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, ya, terus dibimbing oleh para ulama, para asatidz kita yang berada di atas tauhid, untuk apa? Menjauhi hatta tasyabbuh itu kita dilarang, kan? Ya. Kayak misalnya perayaan ulang tahun, ya, perayaan apa lagi itu, ya, happy birthday itu, ya, apa? Happy birthday, ya. Kok happy birthday? Astagfirullah. Ya, jadi banyak itu sekarang. Ya, perayaan inilah, perayaan itu. Nah, itu kan tradisi orang-orang mereka. Ya. Kita digiring, ya. Jadi, Pak, Yahudi dan Nasrani, ya, meskipun dia baik, ya, orangnya baik, tapi hatinya itu tidak akan ridho sampai kita, Pak, ikut agama mereka. Dan ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho sampai kita ikut agama mereka. Lan, pakai lan. Kalau kita belajar bahasa Arab, lan ini salah satu maknanya lit ta'bid. Tidak akan mungkin. Kalau lam, ya, lam dalam bahasa Arab itu misalnya lam yajlis, ya, belum duduk, tapi nanti akan duduk gitu. Tapi ini pakai lan. Lan itu lit ta'bid. Tidak akan mungkin. Lan yajlisa, nggak akan duduk, sudah. Jadi berdiri tuh sampai kapan nggak tahu. Nah, itu salah satu contoh maknanya. Meskipun ada makna-makna yang lain.
Ya, jadi di sini adalah takbir. Tidak akan mungkin orang Yahudi dan Nasrani ridho kepada Islam sampai kita mengikuti mereka. Nah, kemudian mereka membuat makar di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, ngompori, ya, ngompori orang Yahudi, ya, ngompori orang Nasrani, ya. Jadi makar mereka itu apa? Ngompori orang-orang yang baru hijrah dari Mekkah kemudian ke Madinah, ya, kaum muhajirin. Dalam sebuah firman-Nya Allah mengabadikan, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadu. Janganlah kamu membiarkan perbelanjaan, ya, memberikan perbelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Kita ketahui, Pak, orang hijrah itu, orang yang hijrah dulu, ya, orang hijrah itu tidak bawa apa-apa. Para sahabat yang hijrah itu tidak bawa apa-apa dulu, Pak. Ini kenapa para sahabat itu kok dijamin surga? Pengorbanan untuk agama Allah itu dahsyat sekali. Hatta nyawa mereka korbankan. Nah, kalau kita kan masih kayak berat, ya. Kalau seandainya kita disuruh jihad saja, mungkin kayak kita agak, wis yopo, berat, ya. Karena keimanan kita tidak seperti keimanan para sahabat, ya. Mereka subhanallah diserukan untuk hijrah. Orang-orang kaya yang awalnya kaya tidak bawa apa-apa. Salah satu sahabat, ya, saya lupa namanya itu, ya. Salah satu sahabat dia bawa, ya, mau bawa itu hartanya sedikit itu tidak boleh, dicegat sama orang-orang kafir Mekah, ya, yang ada di Mekah. Hatta sampai dia, Pak, berangkat ke Madinah hanya bawa baju satu, yaitu yang melekat di badannya, tidak bawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf yang terkenal saudagar kaya itu tidak bawa apa-apa, Pak. Ditinggalkan semua hartanya ke Madinah, tidak punya modal apa-apa. Kemudian beliau dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, lalu ditawarkan, kan, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya punya kebun kurma, karena orang Madinah itu, Pak, tani, ya, penghasilan utamanya, Pak, tani, ya, tani kurma, ya, kebun. Saya akan separuh, kamu separuh, saya separuh. Nah, ini keimanan luar biasa. Saya kebetulan punya istri dua, si jeding, ya. Itu persahabatan yang luar biasa, ya. Saya talak satu, buat kamu satu, ya. Ini persahabatan yang luar. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau, Pak. Ya, punya wibawa, ya. Kalau kita kan, waduh, rezeki nomplok ini, ngompol, ya. Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat, punya izzah luar biasa, ya, punya izzah luar biasa. Taib, jazakallah khair, ya. Saya belum butuh lah seperti ini nih, ya. Coba tunjukkan saya pasar. Karena kenapa? Salah satu alasannya, orang Mekah itu tidak biasa, Pak, tani. Karena penghasilan utamanya mereka apa? Dagang, ya. Orang kalau sudah biasa dagang, suruh ngurus kebun, macul, nyirami, mupui, ngeluh, Pak. Ya, tidak biasa, ya, tidak biasa. Tunjukkan saja pasar, saudara. Tunjukkan saya pasar. Akhirnya tunjukkan apa? Jadilah mereka orang kaya, Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani sampai kapanpun tidak akan suka kepada kita, ya, tidak akan ridho. Ya, mungkin secara zahir yang guyu-guyu, mesem-mesem, tapi hatinya itu, Pak, benci. Ya, itu sudah nenek moyang mereka sudah begitu. Mereka ingin ngompor-ngompori sahabat Ansor. Wes sudah, jangan ini, apa namanya? Jangan kasih baik-baik lah orang-orang muhajirin, biarkan dia melarat saja. Ya, dikompor-kompori orang-orang Yahudi Nasrani ini. Tapi mereka tidak tahu kalau orang-orang Islam ini punya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, ya, di dalam firman-Nya,
walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Karena konsep kita kan jelas, rezeki itu Allah Pak yang jamin Pak. Orang beriman gitu, sudah konsepnya jelas. Manusianya apa? Ikhtiar, hanya berusaha saja. Rezeki sudah dijamin, ya sudah ditulis. Kapan kita dapat rezeki, kapan kita rezekinya banyak, kapan rezekinya kita sedikit, ya itu sudah tertulis semuanya. Allah jamin. Lawang burung saja dikasih rezeki Pak, burung itu dikasih rezeki, apalagi orang yang beriman lebih pasti lagi dikasih rezeki oleh Allah. Burung itu ya tidak punya akal, tapi dikasih rezeki. Manusia kan punya akal. Ya. Bahkan kita diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW agar bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Ya, lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat thair taghdu himasan wa taruhu bitana. Ya, kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, pasti ya kalian orang-orang yang beriman ini akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung diberi rezeki, masya Allah. Ya, burung tidak pernah sekolah Pak. Ya, tidak pernah sekolah SD burung itu, PAUD tidak pernah. Ya, tapi dikasih rezeki. Kita yang sekolahnya sampai S1, S2, S3, S apa lagi? STLR, ya. Pastilah dikasih rezeki gitu lah. Makanya jangan khawatir masalah rezeki. Ya. Anak-anak kita mau anak banyak tidak masalah. Ya. Setiap anak membawa rezekinya. Dan ini terbukti. Ya. Para asatid kita anaknya banyak-banyak, 10, 9, 12, 19. Ya. Oleh karenanya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melakukan sebab. Ya. Burung melakukan sebab. Ya, burung tidak turut Pak di sarangnya. Tapi dia keluar, taghdu himason. Ya, keluar burung tuh. Dalam keadaan apa? Himason. Himason itu kalau bahasa kita luwe, lapar. Ya, perutnya kosong, keroncongan. Gitu. Ya. Wataruhu bitona. Lihat, beliau keluar ya. Oleh karenanya kita sebagai bentuk tawakal kita harus keluar. Apalagi ya laki-laki, harus punya izah di hadapan istrinya, mencari nafkah. Ya, kecuali kalau dia kerjanya jualan online. Ya, enggak keluar enggak masalah. Yang penting kerja lah ya. Tapi ya enggak apa-apa wis, jualan online sambil di warung kan kayaknya keluar gitu. Ya. Jadi sambil ngopi enggak masalah, main HP gitu kan. Tapi kan keluar. Kemudian burung itu pulangnya sore, Pak. Wataruhib, dan dia kenyang, bisa kasih makan anak-anaknya di sarang. Luar biasa. Ya. Burung kenyang, enggak ngelembur loh burung itu. Kalau kita kadang masih ngelembur-ngelembur. Ya, itu pun masih kadang belum cukup. Enggak merasa karena enggak qanaah. Burung qanaah, sore pulang. Enggak ada burung ceritanya pulang jam 10 malam. Ya, ngelembur Ustaz katanya. Enggak ada ceritanya. Ya. Sore pulang, ya, apalagi musim hujan ini, ya mungkin siang udah pulang. Ya. Dan ngasih makan anak-anaknya. Luar biasa. Dan berkah. Karena burung enggak maksiat. Ya, burung enggak maksiat, Pak. Ya, kalau manusia, ya. Kenapa? Banyak kan hartanya berkah karena dicari dengan cara-cara yang haram. Ya, banyak bermaksiat ketika bekerja. Ya, banyak sebab-sebab ya kita tidak diberi rezeki yang berkah. Oleh karenanya orang-orang Yahudi ya tidak tahu, mereka itu tidak paham bahwasanya umat Islam ini punya Allah yang menjamin rezekinya. Jadi makar mereka goyang, tidak pengaruh itu. Kemudian mereka buat makar lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Ali Imran, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Jadi sekarang makar mereka itu pengen membuat kita kafir. Nah, ini kan bahaya, Pak. Ya, oleh karenanya kalau kita ya coba cari ya kristenisasi di pedalaman. Nah, itu bahaya, Pak.
Mereka modal mie sak truk. Ya, satu rumah itu dikasih mie 1, 2, ya. Itu suruh apa istilahnya apa sih? Baiat. Kalau bahasa kita kan baiat. Kalau bahasa mereka apa? Baptis ya. Nah, ini kan bahaya. Ya, di pedalaman-pedalaman di Malang Selatan, di Gunung Kidul. Waktu saya berkunjung ke sana, ke rumahnya Ustadz di Gunung Kidul itu Ustadz Abdul ya. Saya berapa bulan yang lalu saya ke sana. Itu gitu. Beberapa tempat itu masih banyak gereja-gereja itu. Megah, Pak. Megah. Lebih megah dari masjid. Nah, itu kan luar biasa itu. Padahal di pelosok itu. Jadi dari Jogja itu masih 1,5 jam ya naik ke Gunung Kidul. Tapi masya Allah dengan dakwanya beliau, ya minimal itu mereka agak gemeter sedikit gitu. Ya. Karena kan kalau kajian rutinnya di sana itu 5.000 orang. Ya, 5.000 orang. Itu pakainya truk-truk gitu. Ya, pakainya ya mobil box gitu. Itu kalau kajian ini ya, kajian rutin. Kalau takbir akbar itu sebulan sekali biasanya 15.000 sampai 20.000. Makanya gemetar mereka orang-orang kafir. Melihat apalagi yang ngajarkan ala akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tambah goyang mereka. Mereka tidak goyang kalau yang berkumpul sebanyak itu yang tidak di atas tauhid, tidak goyang, wah, buih di lautan. Ya, tidak goyang, Pak. Tapi kalau yang berkumpul di atas tauhid, ya, wah ini mereka ketir-ketir sudah, ya, takut. Karena tidak gampang disetir, nggak gampang disogok, nggak gampang dimainkan. Tapi orang-orang yang sekedar berkumpul banyak tapi tidak di atas tauhid bisa digoyang, ya, dikasih duit, ya, disuruh ini, disusupi ini, buyar sudah. Gampang, ya. Oleh karenanya persatuan itu di atas tauhid, bukan di atas yang lain. Ya. Kalau di atas yang lain itu sementara biasa saja, tidak kekal. Tapi kalau di atas tauhid persatuan itu, Pak, wah itu kekal sampai nanti. Ya. Persahabatan kita di atas tauhid, di atas keimanan, nah itu sampai nanti itu, sampai di surga. Ya kalau sekedar cuma urusan bisnis, satu partai, satu apa lagi, ya. Satu suku, paling ya sebatas di dunia tok. Ya, itu pun kalau ada salah paham geger sudah. Nah, tapi orang yang bertauhid, ya, mereka akan munasahah, ya, saling menasihati. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dan kita ini disyariatkan untuk selalu berusaha untuk bersatu. Ya itu tadi, bersatu di atas tauhid. Dan persatuan ini harus kita dengung-dengungkan terus, ya. Bukan persatuan yang seperti itulah. Ya, bukan yang seperti itu, tapi persatuan di atas tauhid. Ini yang harus kita kampanyekan. Ya, jangan hanya kampanye mau pilihan aja ini, ya. Kita harus kampanyekan persatuan di atas tauhid ini. Karena Islam akan kuat. Ya, meskipun orang-orang yang bertauhid pasti zaman akan semakin sedikit, karena itu sudah fitrah, sunnatullah. Bada al-Islamu ghariban, kata Nabi. Islam itu diawali oleh keterasingan, ya. 1, 2 dulu itu, ya, asing. Wa sayakunu ghariban kama bada. Akan asing kembali seperti awalnya. Jadi jangan heran ya kalau kita kadang di kampung, ya, mungkin kayak wong kok bedo dewe, ya, jangan heran karena sudah seperti itu sunnatullahnya, ya. Tapi jangan merasa wah ini sudah pasti surga ini bedo dewe. Jangan seperti itu, tidak boleh, ya. Karena bedo dewe pasti surga, tidak boleh itu, ya. Nah itu tazkiyatun nafs, nggak boleh, ya. Tazkiyah diri sendiri tidak boleh. Tetap kita harus punya rasa takut kepada Allah, ya. Dengan kita seperti ini kita berusaha untuk meraih surga. Jadi bukan klaim. Oleh karenanya salah besar, ya, kalau kita dituduh pengkapling surga, ya. Nah, kita bukan developer kok, ya. Tidak bisa ngapling, ya. Duit saja tidak punya. Jadi dusta besar. Kita ini pengen masuk surga, ya, dengan berusaha mengaji, dengan berusaha mengamalkan ilmu, ya. Jadi seperti itu, ya.
Jadi bersatu di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian ya seperti orang-orang yang berpecah ya dan berselisih setelah datang penjelasan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat besar, mendapatkan siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu ya semuanya dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai ya. Oleh karenanya Ahlus Sunnah ini harus bersatu, Pak. Nah, sekarang ini kan banyak masalah corona, musuh-musuhan. Ya, masalah apalagi itu? Masalah khilaf-khilaf fikih terkadang ini dijadikan permusuhan. Udah di beberapa tempat itu sampai miris saya lihat itu. Udah Ahlus Sunnahnya sedikit ya. Aiki nahdir ustadz yang di sana. Wah, nah ini kan tidak bagus ini, seperti ini. Padahal akidahnya sama, kitab-kitabnya yang dikaji sama, Kitab Tauhid, ya, kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya syarah-syarahnya Syekh Shalih Fauzan, sama kitabnya. Nah, cuma kok tidak nyopo gitu loh. Nah, ini kan ada yang perlu diperbaiki seperti ini, dan kita tidak boleh seperti itu. Ya, Ahlus Sunnah itu harus jadi orang yang lemah lembut, ya, sesamanya ataupun kepada selainnya. Ya, Ahlus Sunnah itu seperti itu. Makanya dengan adanya perpecahan antara Ahlus Sunnah ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini miris. Makanya beliau membuat ya kitab yang berjudul Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Lemah lembut antara Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah. Ya. Jadi memang harus seperti itu, bersatu lah. Ya, tapi alhamdulillah ya. Karena mereka ini apa ya? Dakwahnya ini ya intinya pengen ini sendiri lah. Pengen diakui, pengen ini sendiri, eksklusif ya, sehingga semuanya nanti akan tersadar sendiri, ya, tersandar sendiri, insyaallah taala. Jadi yang penting kita harus apa? Bersatu sesama Ahlus Sunnah ini, kita harus bersatu, harus kuat, Pak. Ya, kalau ada kompor-kompor mempengaruhi antara ustadz ini dengan ustadz itu, wah kita tidak usah gitu. Selama dia ustadz Ahlus Sunnah, kita tidak usah perselisihan itu sudah. Ya, kita ngaji, ya, kita menuntut ilmu. Karena kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, ya, hati kita nanti mati, futur, kemudian kita tidak mau ngaji lagi. Ya, ini kan bahaya, ya, ini kan bahaya. Makanya pergaulan itu penting sekali, terutama di zaman medsos ini ya. Jadi hati-hati ya, di medsos itu yang di follow juga harus hati-hati ya. Jadi jangan sembarang follow akun-akun tidak jelas, jangan di follow. Akun-akun yang jelas saja ya. Akun-akun ustadz-ustadz yang dikelola ya dalam pantauan ustadz, media-media dakwah yang dikelola dalam pantauan ustadz ya. Jangan, sekarang banyak yang akun abal-abal dibuat memang untuk apa? Tafriq ya, pecah belah. Nah, ini kan rusak ya, bahaya sekali. Taib. Dan perselisihan itu sudah sunnatullah, pasti akan ada. Kita mau berusaha untuk bersatu apapun, bagaimanapun, tetap saja akan ada apa? Perselisihan. Dan ini sudah sunnatullah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, wa innahu, kata Nabi, sesungguhnya man yang isminkum, siapa yang hidup ba'di, setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidi al-mahdiyyin min ba'di. Maka Nabi setelah mengabarkan itu tidak tiba-tiba meninggalkan para sahabat di atas kegalauan, kebingungan loh. Nanti gimana kita ini? Itu. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Nah itulah ya. Jadi dai itu memberikan solusi. Ketika dia melarang ini, disolusi. Tidak boleh jual beli dengan cara riba. Ya, tidak boleh ya bersenang-senang dengan cara berzina. Solusinya apa? Islam menawarkan solusi. Ya, dengan jual beli dengan cara yang halal. Perzinahan itu tidak boleh. Ya, yang halal menikah. Ya, kemudian tidak boleh minum khamar.
Ya meskipun kata orang itu menghangatkan, ya di Islam banyak yang hangat-hangat, yang halal, teh hangat, jahe hangat, hangat, ya, ya jadi solusi, ya ngapain pakai khamr, ya di dalam Islam masih banyak, ya kalau dikatakan ada yang mengatakan tuh Ustaz di Papua sana, itu cerita dari kalau tidak salah Ustaz Abu Ghazi, beliau kan lama di Papua itu, beliau cerita. Orang-orang Papua itu susah, paling susah dakwain mereka itu apa? Mereka masih pakai minyak babi, ya, karena untuk penghangat badan. Ya, kita tinggal tawarkan solusi banyak sekali yang menghangatkan badan, lengopote, ya, Remason, ya bisa menghangatkan badan itu, ya, meskipun agak panas. Ya itu mungkin solusi gitu loh. Jadi jangan sampai pakai yang haram. Jadi harus kita tawarkan solusinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimah. Pasti ya. Jadi pasti ada apa? Ada perselisihan. Nah, dalam hadis yang sangat masyhur ya. Kenapa para sahabat itu ketika perselisihan dikabarkan? Jadi sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Akan berpecah belah umatku ya. Jadi umat Islam ini jangan kaget kalau banyak aliran sesat itu, jangan kaget karena sudah disabdakan Nabi seperti itu gitu. 73 ya, 73 golongan akan berpecah belah. Kulluha finnar, semua di neraka kecuali satu. Berarti yang di neraka 72 kecuali satu. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana ala misli ma ana al-yauma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Siapa yang berada ya seperti aku, ya berada di atas agama seperti agamaku dan agamanya para sahabat. Makanya jargon kita Ahlussunnah Salafiyin mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala siapa? Fahmi siapa? As-sahabah, as-salafus saleh, ala fahmi salafis saleh. Ini jargon kita. Jadi kita ngaji Quran Sunnah tidak menurut ra'yi kita, tidak menurut pemahaman kita sebagaimana dituduhkan banyak orang. Al-Quran, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Iya, kalau nggak Al-Quran Sunnah siapa? Apa katanya? Ya, mau kita pakai apa? Ya Injil nggak mungkin. Ya, mau pakai apa lagi? Quran? Ya nggak mungkin. Kita pakai Al-Quran Sunnah, tapi dengan pemahaman siapa? Nah itu yang membedakan dengan firqah-firqah yang lain. Banyak firqah mengatakan ana Al-Quran wa Sunnah, ana Al-Quran wa Sunnah. Akan tapi dipahami pakai ra'yu mereka, akal mereka, sehingga mereka sesat dalam memahaminya. Adapun Ahlussunnah Salafin jelas tolak ukurnya ala fahmis sahabat. Kenapa kok kita harus ngikuti sahabat? Nah ini kan pertanyaan. Karena sahabat sudah dapat stempel dari Allah SWT surga. Baik, kita adzan dulu ya. Adzan dulu nanti lanjutkan. Nah, baik, kita lanjutkan saja sebentar insyaallah ya.
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Insya Allah sampai subuh ya. Jadi ulama itu dulu ya, ulama itu ngajinya sampai subuh. Ya, diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Ya, itu dikatakan bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi itu ngajinya sampai subuh. Khataman Sahih Bukhari itu 3 hari. Ngajinya habis maghrib sampai subuh, habis subuh sampai maghrib lagi. Maghrib subuh lagi. Nah, itu ulama. Nah, kita karena bukan ulama jadi ya enggak seperti itu ya. Ya. Insyaallah khair insyaallah. Jadi sampai mana tadi? Kok? Nah, jadi umat Islam itu sudah dikabarkan akan berpecah ya. Jadi kalau kita tidak bersatu atau menyerukan persatuan tapi bukan asas tauhid, yang penting bersatu ya, akidahnya meskipun
sesat, ayo gak apa-apa, yang penting satu. Ujung-ujungnya kan coblosan aku gitu kan. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu kalau semuanya. Itu kan dakwah harokiyah itu kan seperti itu. Ya, semua mau yang penting banyak sudah. Yang penting banyak, kumpulkan masanya. Ya. Untuk apa? Yang penting untuk biar jadi gitu. Nah, ini kan dakwah kita bukan seperti itu. Dakwah kita ini memang di atas ilmu. Ya, berusaha memang selalu di atas ilmu. Ya, jadi persatuannya di atas tauhid. Maka sudah sunatullah kita akan berpecah. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW menawarkan apa? Resep. Yaitu kita mengikuti sahabat. Kenapa? Kok kita mengikuti sahabat? Karena sahabat itu udah dapat top, stempel. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang menjamin surga. Ya. Bukan apa namanya? Orang perorangan menjamin dirinya surga. Ya, mengkapling dirinya sendiri. Allah sendiri. Allah sudah ridho kepada para sahabat. Was-sabiqunal awwalun. Surat At-Taubah ayat 100. Minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah Madinah, wal ansor, orang yang menyambut orang muhajirin. Ya, tuan rumai orang ansor. Walladzina taba'uhum, yang mengikuti mereka. Kita tidak mungkin, Pak, jadi sahabat tidak mungkin. Lowongannya wis tutup. Ya, tidak mungkin, ya. Karena definisi sahabat, ya. Antum harus tahu definisi sahabat. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu siapa yang berjumpa, melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Langsung, ketok moto. Ayo. Gak iso dalam mimpi tidak boleh. Nah, sekarang kan banyak mengaku mimpi ketemu Nabi, ya. Ketika ditanya, bagaimana ciri-ciri Nabi? Ndak ono jenggotnya kelibis. Wah, ini dusta. Ya. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Nabi Muhammad SAW berjenggot. Ya. Wajahnya berseri-seri. Ya, ganteng. Oleh karenanya banyak ya sekarang terutama kaum-kaum yang mengaku dirinya ya di atas sufi atau apa ya, melakukan hal-hal kebohongan yang seperti ini, ya. Dapat wahyu dari mimpi, ya ini tidak bisa dibenarkan, ya. Kalau mimpi bertemu Nabi, nah itu bisa, ya. Tapi ketika ditanya jawabnya harus benar, karena memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, ya. Betapa banyak ulama-ulama kita yang benar memang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah itu memang benar ya. Tapi banyak yang ngaku-ngaku. Lalu sudah dapat stempel ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu sudah dapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum. Kemudian pulang jadi sahabat sudah tidak mungkin. Ya, Ibnu Hajar mengatakan apa? Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak hanya sekedar ketemu. Kalau sekedar ketemu, Abu Lahab sahabat, Abu Jahal sahabat. Tapi harus apa? Mukminan bihi. Harus beriman. Ya, harus beriman. Kenapa? Banyak ya. Hatta paman Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, itu enggak dikatakan sahabat. Karena enggak beriman. Ya. Tidak cukup hanya beriman, tapi wa mata ala dzalik, ya, harus mati di atas keimanan. Ya, jadi ketika dia beriman, ya, ketemu Nabi beriman, tapi ketika Nabi sudah wafat dia murtad, mati di atas kekafiran, bukan sahabat. Ya, walau takhallalat rikda ba'da dzalik. Ya, meskipun di antara fase kehidupan dia, ya, ada murtad, ya, antara keimanan, murtad, iman lagi, tetap dia sahabat, ya. Ini definisi para sahabat dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Baina Shahaba, di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar dan yang lainnya, ya. Jadi kita sudah tidak ada peluang sudah, ya, karena kita sudah tidak ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas tidak ketemu, zamannya udah jauh. Kemudian
kita masih ada peluang walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, jadi kita masih ada peluang ini, ya, mengikuti mereka. Siapa mereka? Kembali kepada Muhajirin dan Ansor, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita pengen dapat ridho Allah, maka kita harus mengikuti mereka. Karena Allah meridhoi para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah. Ya, luar biasa ini. Nah, itulah alasan kenapa kita mengikuti para sahabat. Ya, mereka sudah dijamin surga secara global, secara nama. Ya, ada yang disebutkan seperti al-asyara mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang masuk surga. Ya, jadi semuanya sudah dijelaskan. Oleh karena kita mengikuti mereka. Dan para sahabat ketika dikabarkan bahwasanya akan muncul 73 golongan, yang 72 di neraka, 1 masuk surga, para sahabat itu tidak langsung nanya, ya Allah, ya Rasulullah, siapa orang-orang yang 72 yang masuk neraka itu, siapa saja mereka? Nah, itu bukan tipe-tipe para sahabat itu. Para sahabat langsung nanya intinya, siapa yang satu itu? Ya, siapa yang satu? Kalau kita ngurusi 72 golongan itu ruwet. Nah, siapa yang satu itu? Ya, kita kejar terus siapa yang satu itu. Ya, dikatakan oleh Nabi, "Man kana ala mislima ana alaihi al-yauma wa ashabi." Dalam riwayat yang lain, humul jamaah. Oleh karenanya ada penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, nanti ada kita singgung sebentar di sini, sebentar lagi. Ya, jadi para sahabat luar biasa, Pak, cerdas. Nanyanya itu loh, to the point langsung. Ya, siapa yang dia berada di atas agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada hari ini. Jadi itu golongan yang selamat, Pak. Ya, jadi kita harus cari yang golongan itu. Jangan sampai kita ikut yang 72 golongan. Dan satu golongan itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Kita harus yakin itu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, ya, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok orang, ya, pada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, zahirina 'alal haq, yang senantiasa menampakkan dirinya di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudarat mereka orang yang mencela mereka, mencaci maki mereka. Wala man khalafahum, yang menyelisihi mereka, tidak akan mudarat sama sekali. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, sampai datang hari kiamat. Oleh karena kita harus bergabung, ya, dengan kelompok yang ini, golongan yang selamat, ya. Karena ada golongan Hizbullah, tentaranya Allah, ada lawannya Hizbus Syaitan, ya, orang-orang yang musuhi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan munafik, ya, ahlul bid'ah dan musyrikin, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Kita harus menjadi Hizbullah, ya, tentaranya Allah, bergabung di kelompok yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nama-nama golongan yang selamat, ya, dalam halaman 13 itu. Nama-nama golongan yang selamat. Jadi kita sudah sebutkan, ya, kenapa kita harus mengikuti para sahabat, ya. Jadi usaha Yahudi untuk membuat kita pecah, ya, lalu makar mereka tidak bisa. Kemudian kita harus bersatu. Tapi sunatullahnya kita pasti akan menjumpai perpecahan, perselisihan, ya. Tapi kita harus bergabung pada golongan yang satu. Dan siapa golongan yang satu ini ada beberapa nama, ya. Memang hakikatnya satu, tapi penamaannya ini ada beberapa disebutkan para ulama. Dan hakikatnya ya huwa satu itu, ya, dia itu, ya. Yang pertama namanya adalah firqatun najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Ya, al-firqatu an-najiyah atau firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari apa? Dari neraka.
Dalam sebuah hadis kan dikatakan tadi kulluha finnari illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya, jadi dia diselamatkan golongan yang ini dari neraka. Ya. Diselamatkan di sini yang dimaksud adalah apa? Diselamatkan kekal dari api neraka. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kita sudah Islam syahadat. Kemudian kita tidak pernah melakukan syirik, ya, ataupun pernah melakukan syirik terus bertobat sebelum kita wafat, ya, kita masih sudah dapat tiket surga, sudah mendapat tiket tidak kekal di neraka. Nah, itu sudah nikmat yang sangat besar. Karena orang mati di atas kekafiran dia pasti kekal. Khalidina fiha abada. Ya, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Oleh karenanya kita harus bersyukur, Pak. Kita lahir Islam, ya, meskipun ya belum sempurna lah, ya, mungkin orang-orang tua kita belum mengerti, ya, maka kita berusaha untuk belajar dan terus belajar. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur kita lahir Islam, karena akidah Ahlussunnah mengatakan agama yang hak adalah hanya Islam. Tidak ada pluralisme di dalam Islam. Semua agama benar. Semuanya sama-sama punya surga sendiri, ya, surga yang sini, surga yang situ. Wah, ini batil, pemahaman yang batil, sesat. Kita meyakini innad dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam, ya. Oleh karenanya siapa yang mencari agama selain Islam maka sesat, ya, kekal di dalam neraka kalau dia tidak taubat, tidak masuk Islam. Makanya kita harus syukuri, Pak, kita masuk Islam. Kemudian kita, ya, kalau sudah masuk dalam, berusaha masuk dalam firqatun najiyah ini, minimal kita tidak kekal di dalam neraka. Karena memang ada marotibnya. Jangan berpikir kalau kita sudah jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak masuk neraka, ya. Tergantung dosanya. Karena ada tingkat-tingkatnya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung surut, ya. Maka kita pengennya seperti ini. Ya, ada yang dihisab, ya, dihisab dulu. Oh, apalagi yang kaya-kaya itu punya rumah, semuanya dihisab itu, ya. Yang punya apa namanya, ibu-ibu ini punya berkakas banyak itu dihisab, Bu, ya, baju banyak, ya, semuanya itu dihisab itu, ya. Kalau tidak dimanfaatkan, ya, dihisab itu. Makanya kalau ada baju-baju yang tidak dipakai bekas, sumbangkan, ya. Masih banyak muslimah-muslimah yang tidak punya baju-baju besar misalnya. Sudah cukup kita, ya. Bapak-bapaknya seperti itu juga, ya, punya apa? Hobinya apa? Fashion, ya. Hobinya itu apa? Shopping, ya. Jadi semuanya itu dihisab, Pak. Semuanya dihisab. Ya. Summa ilaina hisabahum. Ya. Kemudian hisabnya itu kami yang akan menghisab, kata Allah, ya, akan dihisab. Oleh karenanya kalau kita, ya, Nabi Muhammad SAW itu punya cita-cita. Kalau seandainya punya emas, ya, punya emas satu gunung Uhud, satu gunung. Kata Nabi, aku akan habiskan cuma dalam waktu 3 hari. Ya, nah ini Nabi mulia, Nabi yang mulia ini. Saya bagi-bagikan ke seluruh fakir miskin. Saya hanya ngambil sedikit untuk bayar utang. Wah, itu Nabi mulia. Karena tidak pengen hisapnya berat. Nah, kalau kita punya emas segunung, ditumpuk-tumpuk, nggak diinfakkan, nggak ada zakatnya, ini malah lalai buat foya-foya, buat maksiat, nah, berat hisapnya. Ya, berat sekali hisapnya. Oleh karena ada yang kemudian masuk neraka terdahulu karena dosanya lebih banyak. Mungkin dia bertauhid tapi banyak maksiatnya, ya. Masih kadang ngopi di warung janda, ya, kadang godain janda, ini bapak-bapak ini kadang, ya, kerjanya masih agak korupsi, masih main-main riba, maksiat yang derajatnya di atas syirik. Nah, ini bisa memasukkan seseorang kepada neraka. Ya, meskipun dia nanti akan ini. Tapi jangan sekali-kali berpikir, wis gak apa-apa wis mampir sik tahun 2 tahun gak apa-apa neraka. Wah, ini bahaya, Pak, seperti ini. Antum enggak tahu, Pak.
Adab neraka itu paling ringan ketika telapak kaki kita itu menginjak ya api neraka, meleleh ya otak kita. Oleh karenanya jangan sampai ada guyonan ya seperti sebagaimana kata artis-artis yang gak jelas itu. Ya, enggak apa-apa. Saya masuk neraka, banyak teman-teman artis nanti yang ada di neraka gitu. Ya ini kan waliyadzubillah, perkataan-perkataan yang keji, ya, perkataan yang kita harus jaga, Pak. Lisan kita dari perkataan-perkataan yang seperti ini, meremehkan adab Allah. Nah, ini bahaya sekali, ya. Kita harus takut, Pak, dengan adab Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman-ancaman di ayat-ayat neraka itu. Kita dulu para salaf itu ketika masuk ayat-ayat azab, mereka nangis, Pak. Takut sekali, takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang sudah firqatun najiyah pasti dia tidak kekal, itu sudah pasti. Tapi kemungkinan dia masih bisa masuk neraka karena kemaksiatan yang dilakukan sesuai kadar kemaksiatan. Ya, oleh karenanya, ya, maka kita berusaha dalam kehidupan ini kita senantiasa bertaubat kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, agar kita tidak usah mampir-mampir ke dalam neraka, ya, langsung masuk surga. Kemudian yang kedua, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Itu nama yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kok dikatakan ahlus sunnah? Karena dia suka sunnah, Pak. Ahlus sunnah ini senang sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah akidah. Akidah, ya, mereka belajar akidah. Allah Subhanahu wa taala maujud, ya, Allah yang mengatur, Allah yang hanya berhak diibadahi, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya peribadatan selain Allah adalah kesyirikan, kekufuran, ya. Nah, itu sunnah, ya. Oleh karenanya banyak kitab-kitab para ulama dinamakan dengan as-sunnah. Kalau istilah sunnah dalam fuqaha kan beda, ya. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Tapi kalau dalam ulama akidah, as-sunnah itu akidah itu sendiri, Islam itu sendiri, ya. As-sunnah wal Islam, al-Islam huwa sunnah. Kata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ya. Oleh karenanya ahlus sunnah. Kemudian dia juga suka sunnah, Pak. Ahlus sunnah suka sunnah. Wal jamaah, dia suka jamaah. Ya. Suka jamaah dia. Ahlus sunnah wal jamaah. Bersatu, suka jamaah. Makanya kalau hati kita tidak suka berjamaah, wah, maka jangan-jangan kita bukan ahlus sunnah. Nah, kita ini, ya, hatta dalam perkara-perkara yang kecil atau perkara yang besar, ya, seperti sholat jamaah. Nah, itu hati kita, ya, ahlus sunnah itu harus terpaut dengan masjid. Kalau tidak jamaah itu kok rasanya ngeluh. Nah, itu kita harus punya seperti itu, Pak. Kalau ketinggalan sholat jamaah itu kok waduh sedih, ya. Kok kayak ada yang kurang di dalam hidup ini, dalam sehari ini, ya. Kita harus seperti itu, menyesal, ya, kenapa ketinggalan. Kemudian dia suka jamaah-jamaah yang lain, ya, jamaah misalnya sholat Idul Fitri yang memang disyariatkan berjamaah, ya, yang memang disyariatkan berjamaah. Jadi jangan suka jamaah tapi hal-hal yang tidak disyariatkan, ya. Ya, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sukanya jamaah tapi kalau jamaah yang disyariatkan tidak senang. Waktu nana masjid ya nana masjid. Tapi waktunya yang ada makanannya itu kan, wah, itu masya Allah, ya, cepat, karena ngumpul jamaah. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita harus suka yang jamaah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kelompok-kelompok menyimpang, ya, kelompok-kelompok menyimpang itu menisbatkan dirinya, kita kan menisbatkan kepada as-sunnah. Kata ulama tadi as-sunnah wal Islam. Ya. Kalau kelompok-kelompok menyimpang menisbatkan kelompoknya itu kepada apa? Pemimpinnya atau kepada penyimpangannya, seperti Jahmiyah. Jahmiyah ini sesat. Jahmiyah diambil dari kata pemimpinnya, pelopornya, Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak maha mendengar, Allah tidak maha melihat. Nah, ini kafir. Ya, para ulama banyak mengkafirkan. Ini firqah sesat. Dinisbatkan kepada siapa? Ketuanya, ya, pemimpinnya.
Ada juga yang dinisbatkan kepada penyimpangannya. Seperti apa? Khawarij. Nah, itu dinisbatkan karena dia menyimpang. Dari kata apa? Kharaja, keluar. Ya, dari kata kharaja, ya, yakhruju. Ya, dia keluar dari apa? Ketaatan kepada pemimpin. Dari zamannya apa? Utsman bin Affan. Utsman dikafirkan. Ya. Keluar. Makanya dinamakan khawarij. Ya. Kalau orangnya namanya khariji. Khariji. Ya, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah seperti Syiah atau Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah diambil dari kata rafadha, yarfudu, ya, menolak. Kan penyimpangan, ya, dari perbuatan dia sendiri, menolak apa mereka? Kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi khalifah setelah Nabi harusnya Ali. Makanya mereka nampaknya saja mengagungkan ahli bait, tapi sejatinya mereka paling benci kepada ahlul bait. Buktinya mereka mencela siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Padahal Aisyah adalah salah satu ahli bait Nabi Muhammad SAW. Karena istri-istri Nabi adalah ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka cela, mereka caci maki dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menisbatkan kepada perbuatannya, ya, perbuatannya seperti Qadariyah, ya. Qadariyah ini atau bid'ahnya, ya. Jadi dinisbatkan kepada bid'ahnya yang dia lakukan. Qadariyah ini menyimpang terhadap apa? Takdir, ya, menyimpang terhadap takdir. Murji'ah, ya, dia itu apa? Mengakhirkan amalan ini, ya. Jadi amalan ini tidak penting. Amalan ini tidak penting sekali. Yang penting orang iman, ya, mau maksiat, mau berzina, tetap imannya sempurna. Nah, ini menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah, ya, tentang iman, ya, bahwasanya al-imanu, ya, at-tasdiqu bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi, ya. Kemudian wal iqrar bil lisan, ya. Kemudian dilakukan bil jawari, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, yaitu bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Itu imannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian nama yang ketiga, ya, nama yang ketiga adalah at-Taifah al-Mansurah. At-Taifah al-Mansurah. At-Taifah al-Mansurah yaitu apa? Kelompok yang ditolong oleh Allah. Ditolong, ya, sampai hari kiamat. Ditolong dari kekal dari api neraka. Karena apa? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kalian, mengistiqomahkan kalian. Ya. Dan mereka juga tidak akan terperdaya, tidak berpengaruh orang yang mengolok-olok mereka. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullah wa hum ala dzalik. Tidak peduli sudah mencaci maki, mengolok-olok, ya, yang menyelisih mereka, tapi tetap mereka lempeng istiqomah, ya, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, jadi inilah nama-nama golongan yang selamat. Ya, jadi, nah kemudian sejarahnya, ya, sejarahnya kenapa kok dinamakan seperti ini? Ada nama seperti karena kenapa kok nggak cukup Muslim? Ya karena orang yang mengaku Muslim banyak, tapi sesat. Karena sudah dikabarkan. Oleh karenanya kata para ulama mengatakan mengapa kok ada penamaan Ahlussunnah, Sunni, ya? Sunni itu dari kata Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk membedakan dengan firqah-firqah yang sesat tadi, beda dengan Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, atau firqah-firqah yang lain, ya. Kemudian setelah perkembangan zaman, loh kenapa kok dinamai Salafi, Salafiyin? Kok nggak cukup Ahlussunnah saja? Nah karena banyak mengaku Ahlussunnah kan,
Tapi hakikatnya bukan ahlu sunnah. Menyimpang dalam asma wa sifat, menyimpang di dalam takdir Allah, menyimpang di masalah iman, menyimpang di dalam masalah Al-Quran. Bagaimana dikatakan ahlu sunnah yang seperti ini? Maka untuk membedakan ya dari orang-orang yang hanya ngaku, ya semuanya mengaku ahlu sunnah, ya, maka dikatakan as-salafiyin, yaitu salaf, mengikuti salaf. Salaf itu kan wong biyen, ya, zaman dulu, orang dulu, ya. Nah, karenanya para ulama ketika menyebutkan nama mereka, ya, biar jelas ya. Itu bukan untuk bentuk tazkiyah, cuma penisbatan ini mulia, ya. Kata Ibnu Taimiyah, penisbatan kepada salaf ini penisbatan yang mulia, ya, bukan penisbatan yang baru, ya, bukan penisbatan yang baru. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, ana muslim sunni salafi. Masya Allah, lengkap ya. Ya kalau dia berada di wilayah semuanya sunni salafi, ya, maka dia cukup mengatakan ana muslim, khalas. Tapi kalau dia di kerumunan orang-orang banyak, ya, berbagai macam firqah, ana muslim sunni, ya. Kemudian lebih kecil lagi ana muslim sunni salafi. Nah, itulah sejarahnya singkat, ya, kenapa kok para ulama itu membuat istilah seperti ini. Tapi intinya semuanya sama, muslim, ya. Cuma dikatakan istilah seperti ini untuk membedakan dari firqah-firqah yang menyimpang, agar jelas kebenaran ini jelas, ya, karena kebenaran akan selalu ada sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Jadi itulah yang yang harus kita yakini, ya, itu yang harus kita yakini, bahwasanya Ahlus Sunnah adalah golongan yang selamat, ya. Maka pertanyaannya, ya, bisakah kita istiqomah di atas akidah Ahlus Sunnah? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar senantiasa istiqomah, ya. Adapun pokok-pokok akidah, ya, kita akan sebutkan secara cepat saja, nggak mungkin dibahas semuanya karena waktunya mepet. Ya, pokok yang pertama adalah kita meyakini rukun iman yang 6. Ya, Ahlus Sunnah harus meyakini ini, iman kepada Allah, pada malaikat. Bukan hanya dihafal kayak anak SD, tapi ada konsekuensi dengan keimanan itu. Ya, keimanan kepada Rasul. Ya, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap gerak-gerik kita. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasan. Telah ada suri teladan, ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani kitab-kitab, ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian para rasul, ya, hari akhir, kita beriman pada hari akhir, hari kiamat, pasti kita akan dibangkitkan, ya. Jadi salah satu faedah kita beriman kepada hari akhir, jadi kita punya kehidupan nanti. Jadi kita udah siap-siap dari sekarang, ya, menyiapkan kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya kita ini hidup di dunia ini, Pak, sebentar. 60 sampai 70. Sebagaimana sabda Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Ya. Kalau lebih berarti bonus. Kalau kurang, ya berarti memang sudah takdirnya seperti itu. Tapi aglabiahnya kebanyakan, ya, 70 80. Makanya, ya, kalau kita sudah 40 ini, Pak, sudah usia 40, kalau kita masih berada di atas kemaksiatan, ya, di atas foya-foya, tidak sadar diri, tidak mendekat kepada Allah, ini tanda-tanda kebinasaan. Hati-hati, ya. Harusnya sudah umur 40 itu sudah sobo masjid lah, ya. Intinya ya bukan berarti anak-anak muda nggak sobo masjid, ya, harus tetap. Tapi yang tua ini kan sudah pasti dia mati gitu loh, mau mati, harus lebih giat lagi beribadah kepada Allah, ya. Kemudian setelah itu, itulah tujuan kita beriman kepada hari akhir, karena dia meyakini hidupnya tidak kekal di dunia, ya, pasti akan ada pembalasan. Ya, kalau punya harta banyak, ya, tidak usah dibawa mati harta banyak itu, infakkan, ya.
mengalir pahalanya menjadi sedekah jariyah, ya, yang akan menemani mereka di kuburan. Karena kalau orang mati itu Pak diikuti 3 hal. Yatba'ul janazata salasun. Jenazah diikuti 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya nganter, anak kita mungkin nganter, suami kita nganter kalau yang wafat perempuan, atau mungkin saudara kita, ya, orang tua kita nganter gitu kan. Tapi balik Pak, akan balik lagi, ya. Kemudian harta kita, mungkin ada mobil kita, ya, kendaraan kita dipakai nganter, dipakai nganter ke kuburan, atau sepeda motor kita, atau apa ya dari harta kita. Atau kemudian yang ketiga adalah amalan. Kata Nabi Muhammad SAW, wa yarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 akan balik lagi pulang ke rumah, tapi yang menemani kita cuma 1 di dalam kuburan. Yang balik ahluhu wa maluhu. Keluarga kita tidak mungkin Pak. Kita punya istri secantik apapun, ya. Kayak kalau di Mesir itu wanita yang paling cantik Cleopatra, ya. Oh, itu Masya Allah. Ya, itu diagung-agungkan dulu di zamannya Fir'aun itu. Meskipun secantik itu tidak mungkin, secinta apapun, meskipun mengatakan saya cinta mati, ya, cinta sehidup semati, ya. Ketika kita sudah mati Pak, tidak mungkin mau menemani kita di kuburan walaupun 1 menit. Masuk dikuburkan bareng, tidak mungkin mau. 1 jam apalagi, 1 menit aja tidak mau. Anak kita seganteng apapun, kita sudah biayai mereka, kita sudah sekolahkan sampai luar negeri, luar angkasa, ya, sampai planet sana mungkin, tidak mau Pak, tidak mau menemani kita. Pasti mereka akan pulang. Harta kita juga demikian, dijadikan perebutan, bahkan kalau kita tidak didik keluarga kita untuk taat, untuk qanaah, ya, saling berebutan warisan, waliyadzubillah, ya. Akan balik itu semuanya. Tidak mungkin harta kita, mobil kita ikut masuk ke kuburan, kita punya rumah itu diangkat rumahnya masuk, nggak mungkin, tidak mungkin. Wa yabqa wahid, dan inilah yang kekal Pak, amalan inilah, ya, yang akan setia menemani kita, yang akan menerangi kuburan kita ketika kita berada di masa-masa kegelapan, ya. Amalan kita lah yang setia. Oleh karenanya, ya, ketika kita beramal, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, amalan kita diterima, ya. Itulah salah satu iman kepada faedah iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir yang baik dan buruk, ya. Jadi harus beriman Pak, ya. Sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada musibah corona, kita harus imani. Ini adalah ujian dari Allah, ya. Kita harus lebih baik lagi, ya, dari ujian ini. Kemudian pokok yang kedua adalah meyakini makna iman sesuai ahlus sunnah, sesuai akidah ahlus sunnah. Ya, sudah kita sebutkan, ya. Bahasanya iman itu apa? Tasdik, membenarkan dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, melakukannya pada amalan perbuatan. Dan iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kalau kita sekarang di majelis ilmu, Masya Allah, ya, semakin bertambah iman kita, mendengarkan qala Allah, mendengarkan kisah para sahabat, mendengarkan Nabi Muhammad SAW, bertambah iman. Nah, berkurang ketika kita bermaksiat, ya. Nah, kita ke mall, ya, kita liburan ke, ya, taman-taman yang ada yang bening-bening, ya. Ya, jadi kita lihat yang haram, ya. Atau misalnya liburan ke Bali, wah itu bahaya, ya. Nah itu, ya, kalau kita dulu di Mesir itu, ya, tidak sengaja, kita tidak tahu, ya, nggak tahu kalau di Mesir itu ada yang seperti Bali. Jadi kita itu mahasiswa dulu kan, mahasiswa Al-Azhar itu liburan ke pantai. Jadi jauh dari tempat tinggal kita itu mungkin 10 sampai 12 jam naik bis. Ternyata di sana itu orang-orang asing banyak gitu. Kalau orang-orang Mesir cuma mustahil seperti itu. Cuma orang-orang asing, mungkin dari Eropa, mungkin dari mana gitu ya. Lu kok seperti ini gitu. Awalnya kita bawa ya hafalan mungkin banyak. Waduh, jadi liburan ke sana hilang kabeh. Ya. Nah, ini kan maksiat. Karena penglihatan kita, ya. Kemudian maksiat karena perbuatan-perbuatan yang haram itu menurunkan iman kita.
Oleh karenanya kita harus kembali lagi, duduk lagi ke majelis ilmu, menambah lagi, ngecas lagi. Karena gitu, ya. Jadi kebahagiaan seseorang itu bukan dia tidak pernah melakukan dosa, Pak. Pasti dia melakukan dosa, tapi apa? Dia segera bertaubat kepada Allah. Nabi Adam mulia setelah dia melakukan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah. Ya. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang bertaubat. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali jika melakukan pembatal keislaman. Jadi akidah Ahlussunnah kita tidak gampang mengkafirkan, kafir aja, ya, harus jelas. Ya, kalau memang dia melakukan kekafiran, maka ya kafir. Tapi kalau enggak ya enggak, ya, jangan seperti Khawarij. Khawarij itu dikit-dikit kafir, ya, berzina kafir, mencuri kafir, ya. Padahal enggak seperti itu. Akidah Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ketika dikafirkan ketika dia melakukan kesyirikan, ya, nyembah Nyi Roro Kidul, kasih sesaji, nah itu kekafiran, ya, secara global itu kafir, ya. Kemudian yang keempat, wajib taat kepada ulil amri kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf, ya. Kita tidak boleh mencela, ya, ulil amri, ya, presiden, menteri, ya, apalagi di medsos. Kita harus apa? Senantiasa mendoakan mereka, ya. Bukan berarti kita kampanye, enggak juga, ya. Tetap kita cuma ngikuti dalam perkara yang ma'ruf saja, ya. Enggak kampanye, enggak mengeluh-elukan, menjadikan dia seperti Tuhan, tidak, ya. Kita cukup mendoakan saja, ya. Taat dengan hal yang ma'ruf, karena enggak boleh taat kalau enggak hal yang ma'ruf. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada yang ma'ruf. Kemudian yang kelima, haram hukumnya khuruj dari ulil amri. Ya, khuruj itu apa? Tidak mau taat, berontak. Ya, atau mungkin ya salah satu dari khuruj itu mencela atau demo, ya. Maka tidak boleh kita seperti itu, ya. Maka itu menyimpang, ya. Menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Kemudian yang keenam, tidak mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti orang-orang Syiah. Karena siapa yang mencela sahabat kafir, ya. Karena sahabat ini kehormatannya dijaga, Pak. Mulia para sahabat, ya. La tasubbu ashabi, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian cela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jika seandainya, Pak, kita ini sekarang, ya, infak emas segunung Uhud, ya, tidak akan menyamai satu mud infak, ya, salah seorang dari mereka. Mereka cukup satu mud. Satu mud itu arba'atu amdad, ya. Jadi tidak mungkin kita menyamai mereka. Derajat mereka lebih mulia karena mereka menolong Nabi Muhammad SAW, ya. Dan tidak pula setengahnya, Pak. Nah, kita tidak ada apa-apanya dengan para sahabat, maka tidak boleh kita mencela, ya. Bagaimana banyak, ya, penyimpangan Syiah Rafidhah, pekerjaannya adalah mencela para sahabat. Kemudian harus senantiasa mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dicintai adalah ahli bait yang berada di atas tauhid, yang menyerukan agama leluhur mereka, agama Nabi Muhammad SAW. Bukan ahli bait yang menyimpang, tidak boleh, ya. Bukan mencintai ahli bait yang menyimpang, karena banyak ahli bait yang menyimpang. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, kafir, menyimpang. Masa kita cinta mereka? Tidak boleh. Al-wala wal bara, ya. Kemudian banyak yang ngaku-ngaku ahli bait tapi melakukan banyak kebid'ahan, justru jauh dari agama leluhur mereka, ya. Tapi kalau ahli bait yang di atas sunnah, di atas tauhid, maka kita harus memuliakan mereka, ya. Kita harus mencintai mereka. Kemudian yang kedelapan, membenarkan karomah para wali. Ya, para wali punya karomah, Pak. Ya, punya karomah, cuma bedanya kalau wali syaiton, ya itu karomahnya ditunjukkan gitu. Kalau wali Allah, ya dia sembunyikan, ya. Kalau wali Allah itu disembunyikan. Para sahabat adalah termasuk wali Allah, ya, banyak sekali karomah-karomah mereka,
para ulama ya, karomah mereka banyak sekali. Jadi bukan karomah bukan hanya sebatas nggak mempan dibacok, bisa berjalan di atas air, bisa miber, ya bukan hanya itu, ya. Apalagi kalau dilakukan di atas kesyirikan. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah mempunyai kitab yang sangat bagus, ya, Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Oleh karena kita harus meyakini ketika ada ulama yang mendapatkan karomah, ya, dan karomah itu ndak ini Pak, tiba-tiba, ndak ada kemudian pertunjukannya, ya. Saya pengen miber, dia lihat miber bagaimana di TV-TV itu ya. Nah, ndak seperti itu karomah itu. Ya, karomah itu diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia ndak bertakwa tapi dia bisa ndak mempan dibacok, berarti konconi syaiton. Ya, gampang saja. Dia ndak bertakwa, ngombe-ngombe, joget-joget dangdutan, ya, ndak pernah sholat berjamaah, ndak bertakwa kepada Allah SWT. Oh ya, tiba-tiba dibacok ndak mempan. Nah, maka ini bukan wali Allah, tapi wali syaiton. Ya. Di wali Allah yang dapat karomah adalah hambanya yang bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, akidah al-wala wal bara. Ya. Kita harus benci sebenci-bencinya kepada orang-orang kafir. Ya, kita harus mencintai orang-orang yang muslim. Ya. Dengan tingkat-tingkatannya. Kita membenci orang yang muslim ketika dia maksiat. Kita bukan benci kepada orang muslimnya, tapi kepada kemaksiatannya. Kepada orang muslim yang melakukan kebid'ahan, kita membenci kebid'ahannya. Ya. Adapun dia masih muslim, kita cintai mereka sesuai kadar kemusliman mereka. Ya. Apalagi ahlu sunnah harus lebih lagi mencintai sesama ahlu sunnah. Ya. Jadi al-wala wal bara harus kita bangun, ya, di atas ilmu. Ya. Kita membenci yang dibenci Allah, kita mencintai yang dicintai Allah. Tapi mungkin hanya itu, ya, yang bisa kita sampaikan, ya, secara singkat dari kajian akidah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita untuk beramal di kehidupan sehari-hari, untuk mengajarkan keluarga kita, anak istri kita, ya, untuk bisa lebih baik lagi. Ada tanya jawab dah? Enggak ada ya? Enggak ada. Hah? Ya wes, kalau ada enggak apa-apa. Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau enggak ya wallahu a'lam. Itu saya pernah membaca mulai dari awal sampai akhir di dalam kitab hibah itu Allah termasuk selain yang di situ bukan ahli bait, karena saya itu tidak ada nama-nama istri Rasulullah yang lain. Yang bisa lihat Rasulullah Ali Fatimah Jabbar Jalan Abidin itu aja yang benar. Yang termasuk kitab hibah ini terbitnya orang Syiah. Iya, kitab apa namanya? Tiba ya. Dulu kita juga sering ngaji itu ya. Ya cuma ya kata para ulama ya, di situ ada madah atau pujian-pujian yang terlalu berlebihan ya. Sampai apa? Memuji Nabi Muhammad SAW itu di atas hal yang wajar ya. Dan ini penyimpangan tentunya ya. Oleh karenanya tidak bisa kita klaim ya, katakan bahwasanya itu mewakili ya, bahwasanya cinta Nabi SAW harus membaca kitab itu, harus ini enggak ya, karena di situ terdapat banyak yang hal-hal yang perlu dikoreksi gitu di dalam kitab itu ya. Kemudian apakah itu ahli bait atau apa ya, wallahu a'lam ya, memang atau versi Syiah ya, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim ya, yang penting itu masih perlu dikoreksi lagi ya, pujian-pujian ya yang apa namanya, yang sampai mengangkat itu apa itu baitnya itu ya, dulu kita hafal itu, cuma lupa sekarang ya. Ya, tidak perlu lah ya.
Al-muhim itu kalau bisa ya kita nggak usah baca itu, takutnya ya kita menyimpang ketika di pujian-pujian itu ya. Kita memuji Allah dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Meskipun banyak lafaz-lafaz yang bagus ya di kitab-kitab seperti itu ya. Cuma ya itu tadi ada penyimpangannya, jadi kan campuran gitu ya. Lebih baik kita tidak baca, dan inilah kita lebih baca kitab-kitab yang sudah jelas sirah-sirah Nabi Muhammad SAW ya, para ulama seperti karyanya Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad SAW dari kulit ke kulit, mulai dari kulitnya, mulai dari perawakannya, mulai dari wajahnya, jelaskan para ulama ya. Atau kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, dijelaskan dari kehidupan Nabi SAW sampai kehidupan para sahabatnya ya. Kemudian kitab-kitab yang lain yang masih banyak ya tentang di sana juga terdapat ya pujian-pujian terhadap Nabi SAW ya secara wajar ya, tidak tidak mencapai derajat yang sampai berlebihan ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Cukup ya? Tape ya. Cukup ya, insyaallah taala. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya dan dimudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita tutup kajian kita ya, yang harusnya tadi sampai subuh karena mungkin antum ngantuk ya. Maka kita tutup saja ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.